Di balik setiap cangkir kopi tersimpan cerita. Cerita tentang tanah yang subur, petani yang setia, dan cita rasa yang tak tergantikan. Inilah kopi asli Petaling, warisan rasa dari bumi tropis yang tumbuh dengan cinta dan tradisi. Ditanam di perkarangan rumah nan sejuk, dipetik dengan tangan penuh ketelatenan, dan diproses secara alami untuk menjaga keaslian cita rasanya. Setiap tegukan kopi asli Petaling bukan sekadar kopi. Ini adalah perjalanan rasa, dari biji kopi ke hati. Selamat datang di Kopi Asli Petaling. Bang Mardi, dari semua petani di Bangka Belitung mungkin tertarik untuk bisnis sahang atau bertanam sahang dan lain-lain. Apa ya Abang sendiri di tahun 2012 tuh tergerak untuk menanam kopi, Bang? Ya, pertama kita kan melihat peluang tuh. Peluang yang memang berpotensi kita kembangkan di Bangka Belitung. Peluangnya di mana? Kita tahu bangsa pasarnya kita nantilah kita bicara di tingkat ekspor atau di luar daerah kita. Kebutuhan kita lokal Bangka Belitung aja 3 ton sehari. Di mana surveinya, kasarnya aku ambil begini. Kalau dulu aku surveinya kan ke rumah-rumah, ke warung kopi itu ngabisin berapa gelas sehari sampai ke situ. Lebih simpelnya, aku kerucutkan kita Bangka Belitung ada 6 kabupaten, 1 kota Madya. Dalam 1 kabupaten itu bisa menghabiskan kopi, biji kering itu 500 kilo per 1 kabupaten. Kita ini, kota Madya aku hilang ke anggap bonus saja. Kita ambil 6 kabupaten aja. Kali 500 artinya kan 3 ton sehari tuh. Dengan 3 ton sehari 1 bulan 96 ton. Kalau 1 tahun 1152 ton. Kita hilangkan aja yang 152 ton. Kita ambil pasti aja 1000 ton. Kalau dikalikan dengan harga sekarang 60-70 atau 60 lah. Itu perputaran duit biji kopi kita di Bangka Belitung ini itu kan mencapai 60 miliar per tahun. Sayang kan kalau selama ini kita bahan bakunya itu selalu didatangkan dari luar. Sementara kita punya potensi untuk mengembangkan tuan ini buktinya. Potensi artinya dia kan kopi bisa berbuah lebat di tanah kita Bangka walaupun kita dataran rendah. Jadi tetap membantah yang kata-kata kopi tidak bisa hidup di dataran ini, Bang. Oh, sangat. Memang secara SOP yang kita kembangkan ini kan kopi Robusta nih. Nah, mestinya Robusta tumbuhnya di ketinggian 400, 500 sampai 700 mdpl. Namun kenyataannya kita injak tanahnya sekarang ini di tepatnya di Petaling Banjar ya, Petaling Kabupaten Bangka cuma 40-50 mdpl nih. Tapi itu semua sudah terbantahkan. Ini buktinya, dia tinggal datang aja. Produksi apa hanya tanam atau cuma nih Bang sebenarnya? Aku lebih fokus ke budidaya. Belum aku mengejar kualitas tapi mengarahnya tetap ke sana. Tapi aku lebih fokusnya mengejar kuantitas dulu. Bahan baku. Bagaimana bahan baku kita banyak di Bangka Belitung ini. Untuk jualnya sendiri Bang, pasarnya gimana Bang kalau sekarang Bang? Atau sebelumnya di tahun-tahun awal sempat kesulitan untuk pasar? Di awal ya kita sempat ngelempar karena kita kan belum tahu ini siapa-siapa yang perlu. Orang juga bertanya-tanya rasa kopinya gimana kalau kopi dari Bangka. Mereka juga nggak tahu jenis yang kita tanam itu jenis apa. Pernah saya jual ke Lampung. Sekarang berarti Bang? Oh nggak keluar lagi, cukup di Bangka aja. Jadi orang datang ke sini untuk datang ke sini. Kopi ini Bang? Ya. Kita jualnya dalam bentuk apa itu Bang? Mulai dari green bean, roasting, bubuk sampai ke botol cair. Botol cairan ya. Juga ada semua ya Bang? Ada. Oke siap Bang, kalau sampai sekarang nih mungkin ada kendala apa tidak Bang untuk tanam kopi ini Bang? Entah di pupuk atau apa gitu, bagaimana gitu? Kebetulan alhamdulillah yang kita nih selama ini yang 13 tahun ini kita belum pernah menggunakan pupuk apapun. Jadi cuman dibiarin tanam gitu aja? Kebetulan kita juga ada usaha di ayam, kotoran ayam, bulu ayam, itu yang kita tabur di sini. Ini belum pernah tersentuh pupuk kimia semacam NPK, urea, pada TSP, kasih lepas belum pernah. Jadi semua pupuk organik semua? Organik. Kendala mungkin kita kan kedepannya tentu di samping untuk kuantitas kita ngejar kualitas. Kualitasnya di mana kita meremeh tentu dari sarana prasarana. Contoh, kalau kita untuk pasca panen kan itu ada pengolahan, ada kopi basah dan ada kopi kering. Sementara kita untuk pengolahan kopi basah kita belum punya alat apapun.
Kopi basah mesti kita punya greenhouse, juga mesin pulper untuk pemisah bijinya, dan jemurnya juga tidak bisa matahari langsung, tadi maka diperlukan greenhouse. Yang kering juga, pemisah biji kering, kita masih gunakan alat yang lama juga. Mungkin agak kopok-kopos, siapa tahu pemerintah mau bantu, mari dong bantu saya. Abang belajar dulu atau cuman ya bang sebelum bang atau cuman ya? Ya dari suka ngopi juga, suka ngopi ya iseng-iseng, ibaratkan kita tanam, belajar otodidak belajar kita bukan cuma belajar di, pernah kita belajar ke Lampung dari budidaya sampai ke pengolahan. Dari budidaya belajar sebanyak 48 jam, pengolahannya kita belajar selama 56 jam, bukan cuma di Lampung, belajar ke Jambi, ke Lampung, ke Bengkulu, kita sampai ke Aceh. Berapa lama ya waktu sampai abang? Panjang, bukannya sekaligus kita, tapi bertahap. Kalau ada teman di daerah Lampung, berjalan. Kalau ada teman lagi yang dari Sulawesi, kita berjalan. Ada teman dari Padang, kita berjalan. Nah, di 2017 kita melakukan perjalanan banyak, hampir setiap daerah penghasil kopi di Indonesia kita datangi dengan tujuan 10-15 tahun yang akan datang. Itu prediksi ya, bukan tujuan. Prediksi kita 10-15 yang akan datang tahunnya, kita bakal kekurangan bahan baku yang namanya biji kopi. Apa penyebabnya? Pertama, daerah penghasil kopi di Indonesia ini, petani kopinya sudah banyak beralih ke petani sawit. Tanpa disadari, batang kopi itu semakin berkurang. Kedua, penyebabnya kopi sekarang bukan cuma digemari oleh orang tua, tapi sekarang sudah menjadi ajang tren kaum milenial. Buktinya, warung kopi sudah menjamur di mana-mana. Kabupaten, kota, desa, kecamatan, semua sekarang sudah menjamur. Itu. 2017 harga biji kopi masih di angka 14-15 ribu. Belum sampai 10 tahun kita prediksi itu, baru 8 tahun harga sudah melonjak sampai 60 sekarang. 60-70. Mungkin awal kemarin bang, di awal tuh kira-kira abang berapa batang untuk tanaman awal? Awal 260 batang di pekarangan rumah. Di pekarangan rumah? Ya. Bukan di sini berarti? Ya inilah, ini pekarangan. Pekarangan kita luas 1 hektar. Apa namanya itu, sampai sekarang di tahun 2025 ada berapa total bang? Total kita kan ada kelompok nih. Kita sistem kelompok sistemnya. Jadi ada lahan dari kelompok kita 1 hektar, ada yang setengah hektar, ada yang 2 hektar. Itu kita gabungin, total keseluruhan itu 78 hektar. 78 hektar? Ya, cuma yang baru tertanam ini baru 23 hektar. Kelompok ya, bukan pribadi. Saya bukan orang kaya, saya orang susah. Oh, ada kelompok gitu? Batang, Ya. Mungkin batang? Hah? Batang berapa batang? Batang, kita kemarin kan masih ada yang sistem lama tuh. Masih ada per hektarnya 2.500 dengan jarak tanam 2x2. Nah, kalau yang 2 tahun terakhir ke sini, kita sudah menerapkan yang sistem tanamnya pagar, sistem Brazil 2,5x1. 1 hektar bisa 4.000 batang sekarang. Nah, 23 kali 3.000 batang. 69.000. Nah itu dia. Di sini semua 69.000. Dah ada di Rukam, ada di, kita kan kelompok kita kan ada koperasi tadi, naungannya. Koperasi ya. Sekarang Ya. berarti lah terbentuk jadi koperasi. Koperasi ya, kalau untuk pembelajaran anak-anak kan mahasiswa yang magang ini kita ada namanya P4S. Aku lebih cenderung ke P4S sekarang. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. P4S. Oh. Ya, kita lebih ngangkat P4S-nya karena lebih menyentuh banget ke masyarakat dan sesuai dengan apa ya, tagline-nya. Kalau koperasi tadi, koperasi apa namanya bang? Koperasi Kopling Banjar 12. Pokoknya nama-namanya itulah pokoknya semuanya. Ya, oke, seputaran itu. Seputaran itu lah. Tapi mungkin ini ya, apa nama toh? Aku sekarang bukan nama Kopling lagi, Bren. Karena waktu kita bikin haki, nama Kopling ini sudah dihakikan orang. Kopi keliling di Jakarta. Nah, maka sekarang kita gantinya, itu ganti dengan A. Kopi asli Petaling sekarang. Kapling. Ya, itu kan Haki kapling ya. hakinya Kapling 10 tahun baru keluar 6 bulan kemarin. Tapi orang mau manggil Kopling, ya itulah yang penting kita nggak pakai brand orang. Oh, benar lah. Kalau orang tanya, mari Kopling, oke siap. Mari Kapling siap.
kopi asli Petaling, kopinya orang kita.